sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan berkisah lagi, yaitu kisah tentang Nabi Musa ingin mengetahui daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini disebut dengan Nabi yang Khalilullah, yaitu bisa berdialog, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Allah, Engkau ini yang Maha Adil ya Allah. Maka tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku bentuk keadilan-Mu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, jikalau engkau ingin melihat daripada bentuk keadilanku, maka pergilah ke pinggir sungai, kemudian naiklah ke atas pohon, dan saksikanlah di sana peristiwa-peristiwa yang terjadi." Maka singkat cerita, Nabi Musa datanglah ke pinggir sungai, kemudian naik ke atas pohon. Maka diamatilah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka yang dilihat Nabi Musa di situ yang pertama adalah Nabi Musa melihat ada seorang penunggang kuda. Kemudian penunggang kuda ini melewati daripada sungai tersebut. Kemudian penunggang kuda ini singgah di sungai tersebut dan menyelesaikan daripada hajat-hajatnya. Dia mandi, kemudian mengambil air minum untuk perbekalan perjalanan selanjutnya. Maka setelah penunggang kuda ini menyelesaikan daripada semua hajat-hajatnya, ketika dia mau naik ke atas kuda, dia tidak menyadari bahwa uangnya terjatuh di sungai tersebut. Maka si penunggang kuda ini tetap melanjutkan perjalanannya, dia tidak menyadari. Kemudian sesampainya di penunggang kuda ini di perjalanan, penunggang kuda ini menyadari bahwa uangnya ini tidak ada. Maka dia merasa bahwa mungkin uang saya ini ketinggalan di pinggir sungai tersebut. Maka dia kembali lagi ke pinggir sungai tersebut. Tapi sebelum sampai di pinggir sungai tersebut, di pinggir sungai tersebut di situ Nabi Musa melihat peristiwa yang kedua, yaitu ada seorang anak kecil, anak yatim piatu, melewati juga sungai tersebut. Kemudian dia singgah di sungai itu dan anak yatim piatu ini menemukan daripada uang yang terjatuh tadi. Maka diambillah uang tersebut. Kemudian anak yatim piatu ini melanjutkan daripada perjalanannya. Kemudian peristiwa yang ketiga, Nabi Musa melihat ada seorang kakek tua yang lewat juga di sungai tersebut. Kemudian dia singgah di sungai itu. Setelah dia singgah di sungai itu, tiba-tiba si penunggang kuda tadi ini sudah sampai di sungai tersebut dan bertemulah si penunggang kuda ini dengan si kakek tua. Maka si kakek tua ini ditanya sama si penunggang kuda, "Apakah kamu yang mengambil uang saya di sini? Karena uang saya ketinggalan di sini." Si kakek tua itu karena dia tidak mengambil uangnya, maka dia mengatakan, "Tidak, saya tidak mendapatkan uang di sini." Tapi si penunggang kuda ini tidak percaya, sehingga dia emosi. Kemudian membunuh daripada si kakek tua tersebut. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah melihat peristiwa tersebut, maka Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apa maksud daripada kisah ini? Kenapa penunggang kuda ini kehilangan uang, kemudian uangnya ini diambil sama anak yatim piatu? Tapi kenapa si kakek itu yang terbunuh, yang dituduh mengambil daripada uang tersebut?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab,
Wahai Nabi Musa, itulah bentuk keadilanku. Kenapa penunggang kuda ini kehilangan uang, kemudian diambil uangnya sama anak yatim piatu ini, yaitu penunggang kuda ini pernah suatu ketika mempekerjakan seseorang termasuk daripada ayahnya si anak yatim piatu ini. Maka si penunggang kuda ini tidak membayarkan daripada upahnya si ayahnya daripada si anak yatim piatu ini. Sehingga karena si ayahnya anak yatim piatu ini mempunyai hak, tapi karena dia sudah meninggal dunia, maka upahnya atau gajinya ini saya pindahkan ke anaknya. Jadi anaknya yang mendapatkan upah tersebut. Nah, sehingga dengan cara seperti itulah maka upah si bapak tadi itu diterima oleh anaknya melalui peristiwa seperti itu. Kemudian Nabi Musa sudah paham. Betul-betul engkau maha adil ya Allah. Kemudian ya Allah, peristiwa yang kedua, kenapa si kakek itu yang dibunuh padahal bukan dia yang mengambil uangnya. Maka apa kata si Allah SWT, si kakek ini dibunuh itu mendapatkan balasan daripada perbuatannya, karena sesungguhnya anak yatim piatu ini yang meninggal daripada ayahnya, sesungguhnya yang membunuhnya itu adalah si kakek tersebut. Jadi si kakek tersebut, maka karena dia sudah membunuh, maka hukumannya juga dia dibunuh. Masya Allah. Jadi disitulah Nabi Musa paham bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hikmah yang kita bisa ambil daripada kisah ini bahwa Allah itu Maha Adil. Jadi apapun yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, baik itu perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas daripada kebaikan-kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita pernah zalim kepada seseorang, maka siap-siaplah kita juga akan disolimi oleh seseorang. Itu semua bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pernah berzina, maka suatu saat nanti kita akan mendapatkan balasannya. Apakah kalau kita mempunyai anak perempuan, kemudian anak perempuan kita itu juga akan dizinahi oleh orang. Maka itulah semua bentuk-bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam bersosialisasi. Jangan sama sekali menzolimi daripada orang kalau kita tidak mau dizolimi. Tetapi perbanyaklah berbuat baik kepada sesama, sehingga kita pun akan dapat kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian sahabat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanallah bihamdihi subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.